Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video pembuktian ya, atau gimana ya, berawal dari sebuah postingan di grup Facebook. Jadi di sini sebelumnya saya tunjukkan ya. Nah di sini sebentar, udah merekam. Nah di sini teman-teman, jadi berawal dari grup Facebook. Di sini Bang Muhammad Ngainun Najib ini bertanya, jadi cara menyambungkan HP ke router menggunakan USB tulan ya. Nah ini kenapa tidak bisa ya? Jadi di sini dia menggunakan HP, kemudian dihubungkan ke OTG, kemudian lanjut ke USB tulan, langsung ke LAN-nya dari port 1-nya bukan ya, ini router Xiaomi 4 gigabit ya sepertinya teman-teman. Nah di sini saya menjawab, jadi permasalahannya di sini itu nggak ada fitur dari ininya teman-teman, nggak ada fitur berbagi via Ethernet ini ya. Jadi jika nggak ada fitur ini itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi kemungkinan seperti ini, di tempatnya ini menggunakan Samsung S8 Plus sepertinya. Di sini menggunakan ROM Nusantara ya, dia nggak ada fitur seperti punya saya ini ya. Nah di sini menggunakan S8 ya. Nah dia menggunakan HP S8, Samsung S8 ya. Nah sekarang ini saya akan membuktikannya. Nah di sini sudah saya siapkan beberapa alat ya, beberapa device. Yang pertama USB tulan tentunya. Ini USB tulan, saya mempunyai 2 USB tulan. Ini yang pertama tanpa merek, ini udah gigabit juga. USB 3 kemudian gigabit ya teman-teman, ini gigabit ya. Nah ini mereknya nggak ada, kemungkinan persis atau mirip dengan merek MTech ya, seperti ini. Tapi nggak tahu, saya belum coba yang merek MTech. Nah di sini kemudian ada USB tulan lagi, tapi ini dengan hub ya, hub USB 3. Di sini menggunakan interface USB 3, dan di sini juga ada port RJ45 gigabit. Nah ini ada 3 USB 3 juga. Kemudian di sini ada micro USB nya. Nah ini untuk mereknya merek Vention teman-teman, merek Vention ya. Dan juga ini ada OTG ya, OTG USB Type C ke USB Type A. Nah di sini yang pertama kita siapin dulu untuk HP-nya ya. Nah sebentar, kita siapin dulu untuk HP-nya. Nah sini saya menggunakan koneksi WiFi aja ya, karena nanti untuk ditetheringkan melalui USB tulannya ya. Nah kemudian di sini saya menggunakan Mikrotik untuk pengetesannya teman-teman. Nah di sini bisa dilihat. Nah sebentar, untuk SSID-nya ini ya. Nah ini SSID-nya Coffee Milk at Avance ID ya. Nah ini belum tersambung ke internet. Kembali. Nah oke. Nah di sini saya buat video ini kenapa nggak langsung aja di ini ya, colokkan ke USB-nya. Nah teman-teman yang belum tahu, yang belum paham, mungkin teman-teman bisa langsung colokkan ya. Tapi kalau router yang biasa, di sini contohnya router tenda F3 ya. Ini cuma interface LAN ya, cuma interface LAN. Nah di sini ini LAN-nya rusak ya, jadi cuma bisa ini.
ini nggak akan saya praktekkan sih, karena yang normal itu sedang saya gunakan gitu. Jadi saya menggunakan mikrotik aja biar lebih ini ya, biar lebih jelas juga. Ini juga ada monitornya biar lebih jelas lagi. Nah di sini saya login dulu ke konfigurasi mikrotik yang saya gunakan ya. Nah sini saya login dulu ke konfigurasi mikrotik yang saya gunakan. Oke. Oke, maaf. Ini harus dilupakan dulu, soalnya dia langsung tersambung ke internet. Ini di Coffee Milk @avans ID kreatif. Oke. Gateway-nya 11.1. Nah, di sini saya menggunakan router board RB 2011 UIAS 2HND ya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama, ini belum terkoneksi dengan internet. Untuk WiFi-nya Coffee Mic ya. Nah, di sini saya akan ke interface-nya dulu. Nah, seperti ini interface-nya, teman-teman. Nah, cuma seperti ini. Kemudian di DHCP ya, di bagian IP address dulu ya, IP address. Nah ini IP addressnya yang Ethernet 2 ini untuk lokalnya, buat setting ke PC biasanya. Kalau yang 11.1 ini untuk WLAN-nya ya. Nah untuk DHCP kliennya, untuk internetnya dia di Ethernet 1 ya. Nah di Ethernet 1 ini belum terdeteksi IP address sama sekali. Nah baik, langsung aja kita coba menggunakan HP sebagai input internetnya ya, menggunakan USB to LAN. Jadi bukan tethering USB lagi ya. Nah di sini jika teman-teman biasanya menggunakan tethering USB seperti ini, kita ke bagian hotspot portable. Nah di sini biasanya teman-teman menggunakan penambatan USB seperti ini ya. Nah sebentar, ini biar bisa hidup penambatan USB-nya. Nah ini saya menggunakan mikrotik, ini kan ada USB-nya juga ya teman-teman. Nah ini juga bisa sebagai input internetnya. Nah kita lihat. Maaf, ini salah ya, saya nggak ada USB Type C, ini micro USB ternyata. Yang satunya buat ngecas laptop soalnya. Nah di sini langsung aja kita cek ya, kembali ke ini, kembali ke mikrotik, kita ke Ethernet 1 ya, kita ke Ethernet 1, ke info. Ini masih link down ya, no link, rate-nya unknown. Nah di sini sebentar salah pencet, di addressnya juga kosong. Oke, kita ke info dulu. Nah di sini saya akan mengetesnya dulu ya. Biasanya teman-teman kan ini ya, ini saya menggunakan yang USB to LAN yang gigabit yang satu ini dulu. Kita colokkan ke HP-nya dulu. Oke. Nah ini seperti ini. Nah kemudian saya akan colokkan ke HP-nya. Nah dia langsung nyala ya untuk berbagi via Ethernet. Nah di sini saya menggunakan kabelan Cat 5e, kategori 5e ya. Di sini akan saya gunakan sebagai input ke HP-nya dulu ya. Saya buktikan input ke HP-nya dulu dia bisa ya. Biasanya kan cuma input ke HP-nya untuk
USB tulan itu teman-teman. Nah ini agak ribet sih, pokoknya biar pendek biar jelas saja ya. Oke, nah di sini saya matikan dulu wifi nya. Nah oke, ini ya, dia terdeteksi untuk LAN-nya, dia berada di Ethernet 2 yang sudah disetting tadi ya, di Ethernet 2 15.1. Tapi ini nggak bisa dicek IP-nya ya, nggak tahu di mana ngeceknya. Tapi di sini bisa untuk input USB tulan seperti ini, input USB tulan seperti ini ya. Nah oke. Nah kemudian di sini akan saya coba untuk sebagai input mikrotiknya, input internet dari mikrotiknya ya. Ini ada sebentar, ini nggak bisa dilihat kalau gini. Nah ini kita lihat di, oh iya nggak bisa kelihatan ini. Oke, kita lihat di situ. Di sini saya menggunakan USB tulan yang tadi juga ya, masih yang tadi. Ini masih yang tadi USB tulannya. Ini yang gigabit ya. Ini nggak kelihatan angle-nya, nggak apa-apa ya teman-teman. Sebentar. Ini akan saya colokkan ke Ethernet 1. Oke, hidup di Ethernet 1. Nah, di sini rate-nya juga berubah jadi 1 Gbps ya. 1 Gbps di Ethernet 1, teman-teman. Nah, di sini akan saya coba untuk penambatan via Ethernet ya. Ini akan saya aktifkan dulu wifi-nya biar ada internetnya. Ini nggak perlu ada internetnya sih. Nah gini. Kemudian di sini ini biar kelihatan gimana ya. Nah oke, seperti ini ya. Kita lihat berbagi via internet. Nah seharusnya dia udah mendapatkan sebentar, IP address. Nah teman-teman bisa lihat di sini dia mendapatkan IP address dari HP ini teman-teman. Jadi dia bisa untuk internet ya. Statistiknya. Nah di sini kita lihat. Jadi berbagi via Ethernetnya berhasil menggunakan HP ya teman-teman. Nah untuk HP-nya ini HP apa? Ini HP Redmi Note 11 Android 12 teman-teman. Nah di sini akan saya coba, kita lihat di internetnya dia dapat, di mikrotiknya maksudnya dia dapat IP atau enggak. Kita lihat. Oke, kita ke bagian DHCP client ya. DHCP client. Nah, di sini ternyata sama ya. 192.168.250.244. Kita lihat di sini. Sebentar, cara kembalinya gimana ya? Oke, kembalinya ke atas, info.
Kita lihat di sini 1 Gbps, dia gigabit. Kemudian di addressnya kita lihat di sini juga sama ya, 192.168.250.244. Oke. Jadi untuk tethering dari USB tulan ke router ataupun mikrotik juga bisa ya teman-teman. Jadi nggak perlu mikrotik sih. Router yang biasa yang interface-nya cuma LAN itu bisa teman-teman. Router yang biasa interface-nya LAN itu kan banyak. Jadi seperti merek TP-Link, Tenda atau Totolink atau yang sebagainya itu bisa kita gunakan tanpa harus menggunakan yang TP-Link itu ya, yang ada USB-nya, tipenya MR3420. Itu kan harus ada USB jika teman-teman harus tethering USB teman-teman. Jika teman-teman menggunakan ini yang sudah ada fitur berbagi via Ethernet, teman-teman bisa menggunakan USB tulan, langsung aja digunain ya, digunain aja gitu ya teman-teman. Oh ya, di sini belum saya tes ya untuk sebentar, ini interface, chapter, info. Nah, di sini belum saya tes tadi ya untuk internetnya. Ini tadi belum saya tes ya untuk internetnya. Kita lihat di wifi-nya, Coffee Make Awans ID kreatif ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba speed test. Nah, dia jalan ya. Jalan speed test. Kita ke Google aja ya. Google gitu. Kita ke Google ya. Nah, di sini bisa untuk internetan. Oke, kita coba ping ke Google ya, menggunakan mikrotiknya. Salah, kita ke terminalnya mikrotik sebentar. Oke, kita ping ke Google ya, ping google.com. Oke, dia berhasil mendapatkan balasan ya, ping berhasil. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan banyak, teman-teman bisa diperhatikan ya ini. Yang pertama itu untuk routernya nggak masalah ya, mau merek apa itu nggak masalah. Yang perlu diperhatikan yaitu ini. Nah, sebentar, saya susun lagi ya biar lebih bagus. Sebentar ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ini teman-teman, USB tulan. Yang pertama yang perlu diperhatikan USB tulannya tentunya. Kemudian HP-nya. Nah, HP-nya harus sudah mempunyai fitur berbagi via Ethernet ini teman-teman. Oke, jadi HP-nya harus sudah mempunyai fitur berbagi via Ethernet ini teman-teman. Nah, kemudian di sini USB tulannya, dua-duanya ini menggunakan chipset Realtek ya. Jadi untuk beberapa smartphone itu sudah kompatibel dengan chipset Realtek ya. Nah, di sini akan saya cek menggunakan ini ya, USB device info. Oke.
Oke ya. Nah, masih kosong ya. Di sini saya menggunakan yang ini dulu, yang USB tulan yang biasa ini. Oke, kita refresh dulu ya. Nah, di sini terdeteksi. Nah, di sini ya, terdeteksi untuk sebentar, ini masih fokus lock aja ya. Nah, di sini terdeteksi vendor name-nya Realtek ya. Untuk USB-nya ini sudah gigabit, jadi tadi juga terlihat ya di mikrotiknya sudah gigabit. Nah, seperti ini untuk datanya. Ini USB tulan yang tanpa merek ya. Nah, ini USB tulan yang tanpa merek. Oke, kemudian yang satunya kita akan cek yang USB tulan Venson ya. Ini juga bisa digunakan sebagai outputnya ya juga teman-teman. Dan pastikan untuk chipnya, chipset Realtek itu ya teman-teman, yang sangat kompatibel di banyak smartphone ya, di berbagai device. Oke, di sini akan saya refresh. Ini enggak ada lampunya sih, nggak nyala. Di sini kita lihat. Nah, di sini juga Realtek ya. Nah, ini terdeteksinya seperti ini di USB tulan Venson ya. Nah, ini coba akan saya gunakan juga sebagai ini ya, coba sebagai input internet dari mikrotiknya. Sini akan saya colok ke Ethernet 1 dulu. Ethernet 1. Sebentar, saya taruh sini aja. Ini nggak kelihatan ya teman-teman. Oke, azan, kita tunggu dulu. Jadi seperti ini. Oke, mantap. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.